Selamat siang, selamat pagi, sore, dan malam untuk teman-teman yang menonton video ini. Sengaja kami buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kok bisa kena COVID? Ini parah atau tidak? Sudah berapa lama? Seperti itu. Kami akan menjawabnya. Maksudnya saya akan menjawabnya melalui video ini. Saya akan menceritakan dari awal. Awalnya tanggal 28 Februari itu suami saya merasa kayak meriang begitu. Jadi kami tidak berpikir bahwa itu adalah COVID. Jadi hanya minum, dibiarkan saja, tidak minum apapun. Sampai 3 hari dia kayak merasa batuk pilek. Akhirnya minumlah obat flu biasa gitu. Tapi hari yang kelima gejalanya tidak berkurang. Maksudnya tetap saja. Terus di hari yang kelima itu saya kok merasakan gejala yang sama gitu, rasanya badan kayak asam-asam, rasa seperti kecapean seperti itu. Jadinya kami memutuskan di tanggal 7 itu untuk bertanya informasi tentang COVID gitu. Jangan sampai kami terkena seperti itu. Jadi saya ingat beberapa waktu yang lalu itu jauh sebelum kami merasakan gejala itu, ada salah satu teman yang juga mentor rohani saya menelpon bahwa ia terkena COVID gitu. Jadi saya memutuskan untuk bertanya kepada beliau karena dia yang sudah pernah merasakan gejala itu, kira-kira apa yang harus dia lakukan seperti itu. Jadi berbekal bimbingan dan juga petunjuk dari teman atau mama rohani saya tadi itu, kami melakukan tes mandiri, swab antigen secara mandiri seperti itu. Tanggal 8 itu kami memutuskan untuk tes antigen dan hasilnya reaktif, Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini, garis 2 ya, seperti ini, garis 2. Jadi reaktif, saya dan suami reaktif waktu itu. Terus kami juga memutuskan untuk tes anak-anak sekaligus gitu, dan juga karyawan kami. Semuanya tes, dan puji Tuhan mereka negatif semuanya gitu. Karena mereka negatif semuanya, saya berpikir jangan sampai alat yang kita gunakan malam itu, karena paginya mereka baru dites, kami malam, kayak saya tes lagi pagi gitu, tetapi hasilnya tetap sama Bapak Ibu, tetap reaktif juga. Jadi garisnya 2 merah kayak gitu. Mulai tanggal 8 itu kami memutuskan untuk karantina mandiri. Terus kami juga mengkonsumsi vitamin, antibiotik, dan antivirus ya, dan kami menyiapkan segala sesuatu keperluan yang dibutuhkan dalam karantina mandiri, yaitu yang pertama yang kami siapkan adalah oximeter. Ini untuk mengukur saturasi oksigen. Kalau oksigen kita normalnya itu kan sampai 100 gitu. Kalau sudah menurun itu sampai 95 ke bawah itu sudah menurun gitu. Kalau dia sudah di bawah itu harusnya kita sudah cepat-cepat ke rumah sakit seperti itu. Jadi kami menggunakan oximeter ini pada saat karantina mandiri. Kami juga menyiapkan oksigen pertolongan pertama kalau sampai ada gejala sesak napas seperti itu, untuk jaga-jaga, karena kita kan bukan di rumah sakit Bapak Ibu. Dan vitamin yang kami konsumsi itu adalah Becomset, itu pagi dan malam ketika gejalanya masih berat gitu. Terus kami juga mengkonsumsi ini oseltamivir, itu karena gejala kami ringan, jadi minumnya ini itu juga pagi dan malam selama 5 hari berturut-turut. Terus ada antibiotiknya, karena antibiotiknya habis, bungkusnya sudah hilang, jadi saya tidak bisa menunjukkan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bertanya antibiotik apa saja, nanti saya bisa bagikan seperti itu sih. Terus kami juga mengkonsumsi VCO
minyak kelapa murni itu pagi dan malam, tapi itu sebelum kami 2 jam sebelum minum obat kayak gitu sih, atau 2 jam setelah minum obat kayak gitu VCO. Terus ada kami juga menyiapkan untuk kalau misalnya mual gitu, kami juga itu semua yang disiapkan ini adalah atas petunjuk dari ibu rohani saya yang pernah mengalami itu gitu. Dan juga saya juga aktif bertanya kepada teman-teman, karena ada beberapa yang saya kenal yang sudah juga ada yang dirawat di rumah sakit, ada juga yang karantina mandiri gitu. Jadi saya aktif bertanya kepada mereka gejala apa saja yang mereka rasakan, apa yang mereka konsumsi seperti itu. Setelah 5 hari karantina mandiri, setelah antibiotiknya juga habis, kan antibiotik itu kami konsumsi selama 5 hari, itu tepatnya kalau tidak salah 8, 9, 10, 11, 12 ya, tanggal 12 itu kami sudah tidak merasakan gejala lagi, maksudnya yang tadi meriang-meriang sudah tidak lagi, batuk pilek juga sudah tidak lagi, hanya indera penciuman yang belum pulih secara sempurna gitu, belum, sudah bisa mencium bau-bau tapi masih belum tajam lah kayak gitu. Tapi yang awalnya itu indera penciumannya benar-benar hilang Bapak Ibu. Jadi bukan saja kami juga merasakan gejala selama 5 hari itu, tapi yang hari ketiga hari kedua itu masa karantina sakit perut Bapak Ibu, maksudnya diare kayak gitu, itu saya rasakan gejala seperti itu. Terus tidak berselera makan kayak gitu. Tapi setelah 5 hari itu gejalanya sudah hilang gitu. Tinggal kami setelah tanggal 12 itu gejalanya kan sudah hilang Bapak Ibu, sudah hilang seperti itu, kami tidak merasakan demam, jadi sudah seperti biasa lah gitu. Kami tetap terus di dalam kamar, tidak melakukan kegiatan apapun, kami tetap karantina mandiri, maksudnya terpisah dari anak-anak, dari semuanya lah. Kami hanya di dalam kamar, kami keluar hanya untuk berjemur saja di kebun seperti itu. Dan juga karena kami tidak merasakan gejala pagi, kami juga lari pagi dan sore itu jogging di pantai di belakang rumah kami. Kebetulan rumah kami langsung dengan pantai, jadi kami jogging. Karena kenapa di pantai itu tidak ada penghuninya, jadi tidak ada ketemu dengan orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Saat itu yang kami lakukan. Terus tanggal 22, jadi setelah itu setelah 5 hari itu gejalanya hilang, 10 hari berikutnya, jadi sudah 15 hari karantina, kami memutuskan untuk ke rumah sakit. Jadi tepatnya tanggal 22 Maret kami ke rumah sakit. Kenapa kami ke rumah sakit? Kami butuh tahu paru-paru kami apa sih dia rusak atau seperti apa, kan kami pengen sudah bersih atau belum gitu. Karena kalau tes antigen saja kami kurang percaya diri gitu. Tes antigennya memang negatif, tapi kami butuh untuk PCR seperti itu. Jadi kami juga butuh untuk dapat petunjuk dari pihak tenaga medis, kira-kira apa yang sudah amankah kami bertemu dengan anak-anak kami gitu setelah sudah 15 hari karantina tanggal 22 itu begitu. Nah, dan ketika kami tes di sana antigen negatif, tes antibody masih ada samar sedikit, garis bayang-bayangnya hampir tidak kelihatan seperti itu. Nanti saya akan bagikan seperti itu. Nah, terus kami juga TCM dan juga PCR. PCR itu hasilnya akan keluar disampaikan bahwa sekitar 7 hari sampai 14 hari, karena sampelnya masih dikirim ke
Kupang kayaknya seperti itu gitu. Jadi hasilnya masih 7 sampai 14 hari kayak gitu. Kami menyampaikan semuanya secara lengkap kepada tenaga kesehatan di sana bahwa kami merasakan gejala seperti ini sebelumnya, jadi kami butuh dites seperti itu. Jadi sudah dirongseng dan sekarang sampai hari ini rongsennya belum kami dapat hasilnya. Hasil PCR-nya juga belum, karena belum sampai 7 hari. Hari ini dari hari Senin, jadi hari ini sudah tanggal 19, berarti sudah 19 hari kami karantina mandiri seperti itu. Ketika kami menyampaikan semuanya itu, maka dari tenaga kesehatan seperti itulah ceritanya, sehingga nama kami terdaftar di Dinas Kesehatan. Jadi kami terdaftar sebagai pasien COVID seperti itu, Bapak Ibu. Mekanismenya seperti apa sih juga kurang paham, intinya ya seperti itu ceritanya, seperti itu. Jadi sekarang ini kami masih karantina selama untuk sampai 21 hari lagi gitu, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kami itu merasakan gejalanya 5 hari, tetapi kami karantinanya sampai 21 hari. Atas inisiatif siapa? Inisiatif sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Kami tidak percaya diri untuk ketemu anak-anak kami gitu. Karena saya juga punya anak umur 7 tahun, Johnson, dan juga saya punya mama mertua tuh yang sudah berusia gitu, Bapak Ibu. Jadi saya sangat menjaga agar tidak menularkan ke anak-anak atau juga ke adik-adik, ada ke orang lain lah istilahnya, karena kan dampaknya yang kita jaga seperti itu. Ini saja sih yang mau saya ceritakan, biar maksudnya untuk supaya saudara-saudara saya yang khawatir bagaimana keadaan mereka gitu, karena banyak keluarga saya juga yang menelpon, yang terus menanyakan keadaannya mereka terus selama berminggu-minggu, karena saya menyampaikan bahwa kami reaktif itu, mereka terus menanyakan keadaan, terus mendoakan kami sangat bersyukur sekali dikasihi, dicintai, banyak yang peduli terhadap keluarga kami sangat bersyukur. Kami percaya bahwa ini adalah bentuk kasih Tuhan yang kami terima melalui Bapak Ibu, saudara kami sekalian. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Apakah kedepannya saya akan aktif untuk tes selama COVID ini masih terus mewabah, selama masih terus ada, karena usaha kami adalah yang terus berhadapan dengan orang seperti itu, Bapak Ibu. Usaha kami punya usaha toko sembako gitu, yang mengharuskan kami harus ketemu dengan orang, dengan pembeli seperti itu. Suami saya juga bengkel, jadi tanpa kita, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari seperti itu, kecuali kita menutup usaha kita semua dan kita diam dalam rumah, ya kita tidak akan ketemu orang, dan kita mungkin kemungkinannya untuk terjangkit virus ini rendah begitu kalau kita terus diam dalam rumah. Tetapi selama kita masih keluar rumah, itu kita rentan. Makanya kami proaktif untuk tes seperti itu. Memang kalau tes secara mandiri ini kan kita pasti membutuhkan biaya gitu, membutuhkan biaya pribadi yang kita keluarkan. Saya sendiri berpikir bahwa lebih bagus dicegah daripada mengobati gitu. Saya khawatirnya begini, kalau sudah terlanjur kita ini terkena virus, terus kita tidak sadar ada virus dalam tubuh kita, banyak kerugian yang kita akan hadapi, yaitu
kita tidak mengobati lebih cepat, akhirnya kan virusnya itu berkembang begitu luar biasanya sampai pada akhirnya membahayakan nyawa kita kayak gitu. Jadi mending saya tes aja, kalau tahu saya obati lebih cepat, saya juga konsumsi vitamin segala macam, jadi kan untuk membahayakan, tingkat bahayanya jauh lebih ringan gitu. Terus saya juga bisa cepat-cepat memisahkan diri dan anak-anak saya sehingga mereka juga tidak terjangkit virus, seperti itu sih. Itu saja sih yang dapat saya belajar dari peristiwa ini. Doa saya kita semua sehat, Bapak Ibu semuanya, diberkati, semuanya dijauhkan dari virus corona. Amin, amin, amin. Shalom, selamat siang.